Ada satu kabar gembira. Idakan yaumul qiyamah, kalau hari kiamat sudah terjadi terlaksana. Ya'ti qaumun, ada satu kaum, fayaqifuna 'ala sirat, mereka berdiri di depannya jembatan sirat. Itu siratul mustaqim ya, sirat. Kalau siratul mustaqim, siratul mustaqim itu nama istilah lain untuk aliran atau ajaran agama Islam. Itu siratul mustaqim, jalan yang lurus. Sirat itu jalan atau jembatan yang terbentang di atas neraka. Nah ini, daunnya kanjeng Nabi, ada suatu kaum yang mereka berdiri di atas jembatan sirat tadi itu. Ya betul, mereka nangis. Kata lewat mereka nangis. Fayuqal lahu, kemudian dikatakan sama mereka, dulu, kok nangis? Lewat, nyebrang. Juzu malah sirat. Fayaqulun, mereka jawab, kaum yang menangis ini jawab, naqaf minan nar, lho waduh iki wedi. Lho dia apa? Wedi kaki kita tergelincir masuk ke dalam neraka. Fayaqul Jibril, mereka Jibril jawab, wa kaifa kuntum tamurruna 'alal bahr? Kalau takoni lagi. Biyen pas urip, awakmu iki kan tau nyebrang lautan, nggih. Terus ya apa carane nyebrang lautan? Fayaqul Nabi Subur, kalau kita mau nyebrang lautan, kita pakai yang namanya perahu. Bayu tak di masjid. Akhirnya malaikat Jibril manggil masjid Baitul Falah diceluk, masjid Alo diceluk, masjid Al-Hikmah diceluk, masjid diceluk pakai. Karena yusollu nabi ini, di mana orang-orang yang nangis itu dulunya semasa hidupnya melaksanakan sholat di masjid itu. Kasubun, status masjid menjadi seperti perahu yang menyeberangkan dari satu tepi ke tepi yang lain. Bayar kabunaha wa yamurruna 'ala sirat, sehingga mereka sudah tidak takut lagi naik masjid tadi itu, masuk masjid, diantar sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira bagi orang yang sholat di masjid. Perhatian dengan masjid, sholat di masjid, menjaga kehormatan masjid. Dan di masjid rokokan ya udah. Melbu masjid, nama masjid juga Allah itu. Masalahnya soal rokokan di masjid. Kau kalau panggilan liwai, lega iso katahan rokokan di masjid. Katahan rokok maksudnya, awakmu gak usah ke masjid, bu gak usah takjilan, gak usah tarusan, gak usah apa-apa, gak usah, gak perlu. Lah terus ya Allah, ya gak usah. Lah aku pikir gak mau cerita nih orang itu bahasa kasar, dia nyumbang, aku pengen nyumbang, tapi aku gak ada duit. Terakhir aku nyolong, aku mencuri uang hasil curian tak sumbangkan, mendingan gak nyumbang. Ditulis ibadah begitu Allah. Karena kenapa? Sudah punya etikat untuk nyumbang, cuma gak punya harta. Atau aku ini pengen melok kajian di masjid, tapi kalau paling ngaji itu mesti rokokan, mendingan gak usah ngaji. Terus ditulis ganjaran dari Gusti Allah. Sampai Habib siapa nih? Pulau Subi. Dalam manakib atau pembacaan Sahih Bukhari bulan Rajab itu kan ada kebiasaan salaf untuk membaca kitab khotaman Sahih Bukhari. Itu dikatakan Habib Hadi yang segap kalau nggak salah, beliau berkata, orang sih nggak duwe akhlak, gak bisa jaga adab, gak usah hadir di khotaman Bukhari, gak usah hadir di pembacaan Bukhari. Loh, aku pengen barokah di omah, leka duwe akhlak di omah, barokah oleh insyaallah. Saking apa nih, beliau nggak pingin orang-orang yang nggak punya akhlak itu bukan mereka nggak dapat barokah, tapi takut mereka dapat laknat karena mereka nggak punya akhlak. Jelas gitu. Karena lebih bahaya lagi, ya apa orang nggak punya adab itu sangat berbahaya, membinasakan dirinya sendiri. Dikatakan oleh ulama, Pulau Subi, ucapannya siapa? Man tahawana bil adab, orang yang meremehkan adab, meremehkan etika, maka rudda ilal bab, dia akan didorong, ditolak, disingkrino dari pintu. Kalian melbu, apa kandung etika? Di majelis, di masjid, dimanapun termasuk baca Quran, semuanya ada etika. Ya, termasuk rokokan itu kayak etika. Dengan ngaji yang rokokan. Ngaji Quran nabi rokokan. Oh, mana ngaji bikin? Iku lah. Sing kula sepakat. DPD itu rata-rata mesti mengatakan rokok itu antara makruh sampai haram, itu sudah.
Ditambah lagi rokok ini bisa membatalkan apa? Puasa. Mari ngono. Apa ngajar apa rokokan? Ngaji baby. Ini belajar sapa? Wudu nih. Apa jenenge? Asape disembrono nang kita. Allah nang Quran ya Allah. Berarti mereka kan nggak belajar. Sebenarnya nggak belajar. Terus ya, kabeh libat. Kalau nggak ada ustaz, rokokan ini bagus. Rokokan. Tapi saya lihat ustaz, masya Allah. Beliau mencoba adab itu iso enak. Di dalwa kan nggak boleh rokokan, haram rokok. Bukan alumni dalwa, alumni pondok luar. Tapi ketika dari dalwa itu murni. Engkau istirahat, jam istirahat, keluar dari dalwa, rokokan itu. Ya dah, coba adab. Etika, mau sekali istirahat. Jadi awal dulu itu hati-hati. Iblis itu masuk neraka bukan karena nggak punya ilmu, tapi nggak punya adab sama Gusti Allah. Ingat. Jadi adab itu tetap yang nomor 1. Wallahu a'lam bishawab.